Salam penuaian, salam terobosan. Semangat Amin. pagi. Selamat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Luar semua? biasa. Luar biasa ya. Nah, senang sekali hari ini Kamis 20 Maret 2025 ya. Kalau di New York, maka hari ini adalah hari pertama musim semi di tahun 2025 ya. Senang Ya. sekali Bapak Ibu semua anak-anak Tuhan yang luar biasa yang terus antusias. Saya percaya setiap kita makin hari akan mengalami kasih kebaikan Tuhan yang lebih lagi. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh saudara kita Mika Anderson sebelum beliau besok lusa berangkat jalan-jalan ke negeri Belanda ya. Apa kabarnya Nika? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Silakan Nika, waktu dan tempat untuk Nika. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Shalom semua, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi salam penuaian, salam terobosan. Kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan ya. Kita boleh hidup karena anugerahnya. Amin. Pada hari ini kita akan merenungkan firman-Nya dengan tema berkat atas keluarga. Sekali lagi berkat atas keluarga. Seberapa banyak kita yang ada di sini, yang ada di Zoom ini rata-rata sudah berkeluarga. Tetapi firman Tuhan ini bukan untuk yang sudah berkeluarga aja, yang mau memulai hidup berkeluarga juga. Bicara tentang berkat, kita semua pasti senang ya. Dan kita semua mau hidup di dalam berkat Tuhan. Amin. Kata berkat ini sungguh sangat unik. Dimana kalau kita melihat pada kenyataannya, kita semua ini selalu ingin terus hidup di dalam berkat-Nya. Kalau bisa sepanjang umur hidup kita, selama-lamanya kita hidup di dalam berkat-Nya. Amin. Janji berkat-Nya itu pasti, ya dan amin. Kita pun sebagai orang yang beriman kepadanya, kita ini juga adalah anak-anak raja. Jadi kalau kita melihat kita anak-anak raja, berarti kita ini sudah pasti hidupnya di dalam berkat Tuhan. Karena kita adalah orang yang beriman, kita adalah anak-anak raja. Tetapi pertanyaannya, masih ada beberapa anak-anak Tuhan yang tidak mengalaminya. Yang tidak menerima janji-janjinya. Amin. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan, kita aminin di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengikutnya, kita sungguh-sungguh melakukan perintahnya, kita sungguh-sungguh melakukan kehendaknya, melakukan kebenaran firman-Nya, maka pasti Tuhan itu buka jalan dan pasti janjinya digenapi dalam hidup kita. Asal kita tidak pernah kompromi dengan dosa. Kita hidup dengan sungguh-sungguh hidup benar. Amin. Sekali lagi jauhkanlah dosa dalam kehidupan kita. Jangan kompromi terhadap dosa apapun. Bicara mengenai berkat ini, banyak orang selalu berpikir, oh berarti mengenai uang, mengenai kekayaan, harta benda. Itu bicara mengenai berkat. Banyak orang berpikir demikian. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan kita di dalam firman-Nya. Untuk apa? Firman Tuhan itu sebagai pedoman, GPS kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan itu sangat sayang kepada kita semua. Tuhan nggak mau kita tuh jatuh. Makanya adalah firman Tuhan yaitu GPS tadi. Bahkan sering kalau kita salah jalan, Tuhan tetap menuntun, diberi tuntunan ke tempat lain, tapi tujuannya tetap sama. Itulah Tuhan yang penuh kasih. Di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Contohnya kalau setiap kasino dibuka, rame, rame banget itu kasino, apalagi ada tambahan bonus-bonus di dalam kasino tersebut. Seperti dikasih fasilitas penginapan hotel gratis. Baru-baru ini saya dengar kok banyak orang pergi ke Atlantic City, orang-orang Indo barusan. Lu memangnya ada apa di sana? Kan penasaran, satu big fan, dua big fan. Lu dapat duit. Dapat duit dari mana? Dapat duit gratis. Coba. Pergi ke sana rame-rame dapat duit gratis. Katanya dengan nunjukin ID, pasport, bikin member baru di sana, dapat duit $100 atau $150 pulang gratis. Dan dapat koin atau sebagainya. Jadi mereka banyak juga itu ke sana. Jadi dari situ pasti dari sekian orang itu pasti ada yang terjebak dong yang ikut main dan sebagainya. Bahkan kalau kita perhatikan itu owner daripada kasino itu tujuannya adalah mengambil uang daripada orang-orang yang bermain tersebut. Tujuannya di situ. Lah bodohnya orang-orang itu mau juga ke sana karena mereka mengejar cinta akan uang. Uang itu baik. Kita hidup ini perlu uang. Bener nggak? Baik, nggak salah. Tetapi jangan jadikan itu utama dalam hidup kita. Jangan dijadikan tuan dalam hidup kita. Jadikanlah uang itu sebagai hamba. Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bahkan di Matius 6:21 juga dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga artimu berada. Kalau kita dalam kehidupan ini ditanya misalnya, kamu cinta Tuhan, Allah atau lebih mencintai Mamon? Banyak anak-anak Tuhan berkata, oh ya pasti cinta Tuhan dong. Tetapi sering pada kenyataannya lebih mencintai Mamon. Karena Mamon tuh kelihatan, Mamon tuh menarik. Di sini tidak dikatakan mengabdi kepada Allah atau kepada iblis. Wah serem ya. Kalau kita ngomong kepada iblis, pasti orang ketakutan semua. Kepada Mamon. Mamon itu nggak salah. Karena Mamon itu yang kelihatan secara kasat mata. Kelihatan. Jadi kelihatan lebih menarik. Seperti harta benda, uang, mobil, rumah, apartemen, emas, semua pribadi. Aset pribadi, mobil pribadi, semua pribadi gitu kan. Nah, memang itu semua fasilitas Tuhan berikan pada kita itu anugerah. Tetapi Tuhan mau hati kita, pikiran kita tidak tertuju kepada hal demikian. Kita tuh harus cari sumbernya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sumbernya siapa ya Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Itu hati kita di mana? Tuhan tuh tahu. Gak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kalau hati kita tertuju kepada itu walaupun kita doa. Tuhan tahu hati kita tuh tertuju kepada siapa. Itu bahayanya. Jadi biarlah kita ini benar-benar fokus sumber kepada sumbernya. Semua akan mengikuti. Berkat Tuhan mengikuti. Bahkan firman Tuhan juga katakan, Tuhan mencintai, memberikan berkatnya pada waktu kita tidur. Tuhan tuh sangat mengasihi kita semua. Di Mazmur 127 tadi ya ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka apa saja yang kita lakukan itu pasti sia-sia. Nah, perlu diakui bahwa semakin hari tantangan yang dihadapi oleh setiap keluarga itu beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sedang. Setiap keluarga memiliki tantangan yang beda-beda. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, tantangan itu menjadikan kita memiliki pengalaman-pengalaman baru bersamanya. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Jangan kita jatuh di dalam dosa atau kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan sehingga banyak terjadi perselingkuhan.
angka perceraian meningkat, KDRT, perselisihan di dalam anggota keluarga, yang akhirnya ujung-ujungnya tidak sehat. Keluarga menjadi tidak sehat, tidak ada kerukunan, tidak ada kesatuan, sehingga berkat Tuhan yang harusnya ada atas keluarga yang sudah ditentukan sesuai rencana dan kehendaknya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pentingnya fondasi kita ini diperkuat ya. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi dalam keluarga, kalau kita melibatkan Tuhan, maka kita akan menerima berkat-berkatnya. Berkat dan kehadiran Tuhan itu sangat penting ada di tengah-tengah keluarga. Kita dapat merasakan tiap-tiap anggota di dalam keluarga kita saling merendahkan diri, saling hidup rukun, hidup dalam kesatuan, melakukan bagian masing-masing, melakukan fungsi dan peran masing-masing. Itu sangat penting. Mari kita buka sama-sama. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Dalam Mazmur ini judulnya berkat atas rumah tangga. Di mana fondasi apa yang diperlukan di dalam kehidupan setiap keluarga untuk kita menerima janji berkatnya. Dikatakan di ayat 1 nyanyian Syarah. Berbahagialah. Ayat pertama sudah dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi tidak terkecuali. Semua orang harus hidup dalam takut akan Tuhan. Yang apa? Yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan sudah kasih firman-Nya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ayat pertama sudah diawali dengan kata berbahagialah. Pentingnya takut akan Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa. Hidup sesuai kehendaknya dan kebenarannya. Salah satunya saja. Kalau kita perhatikan kisah di Keluaran 1 ya. Seorang bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Dia menolak perintah Raja Mesir untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani. Bidan-bidan ini bukannya takut sama raja loh. Dia tahu apa yang diperintahkan raja itu tidak harus dilakukan. Apapun tidak ada alasan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan risikonya sangat besar. Tetapi bidan-bidan ini tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh membunuh. Dan tidak boleh membinasakan apalagi membunuh bayi laki-laki. Orang Ibrani. Dan dia tahu kebenaran firman Tuhan itu. Bayi itu tidak berdosa. Jadi sering bayi laki-laki itu dibiarkan hidup. Orang-orang Ibrani, bayi Ibrani dibiarkan hidup. Sampai bingung itu raja. Kok bisa ya bayi-bayi, alasannya tidak mudah. Dia Tuhan kasih hikmat. Tidak mudah membunuh bayi laki-laki orang Ibrani karena perempuannya kuat-kuat. Jadi belum sampai sudah lahir, belum sampai sudah lahir. Alasan yang begitu luar biasa ya, sampai raja percaya dan tidak menghukum juga. Berarti ada perlindungan dan penyertaan kepada bidan ini. Makanya pentingnya hidup dalam takut akan Tuhan. Keluarga yang berbahagia itu menjadi dambaan semua orang. Setiap kita awal memasuki pernikahan, siap memasuki hidup berkeluarga. Tujuannya apa? Mau hidup bahagia. Membayangkan hal-hal yang baik semuanya.
Kebahagiaan dan berkat di dalam keluarga ini nggak hanya didapat dengan yang kita punya. Oh, kalau kita udah menikah, kita pokoknya sebelum menikah harus komplit ya, harus punya ini. Semuanya bagus, punya rumah, punya mobil, sudah komplit semuanya. Kalau kita bisa ada yang menyediakan ataupun sudah dapat berkatnya terlebih dahulu di depan, itu semuanya baik. Tetapi Tuhan cuma mau supaya hati kita nggak tertuju kepada hal harta-harta demikian, kepada mamon. Tetapi Tuhan mau hubungan pribadi kita ini loh dengan Tuhan yang utama. Maka semuanya janji Tuhan, berkat Tuhan akan mengikuti karena kita pegang sumbernya. Di sini dikatakan laki-laki yang takut akan Tuhan itu fondasi yang kuat karena di dalam keluarga laki-laki ini peranannya sangat penting. Kenapa? Karena dia diberikan kepercayaan kepada Tuhan sebagai imam, sebagai leader, sebagai kepala keluarga. Jadi pentingnya laki-laki yang takut akan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat 1 dan 2 berbahagia dan baik keadaannya. Dikatakan berbaik keadaannya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sangat penting sekali untuk takut akan Tuhan ini. Dan untuk takut akan Tuhan bukan kita sekedar takut akan Tuhan, tetapi sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus di hadapannya. Kalau ada kesalahan, ada hal yang tidak baik kita lakukan, cepat bertobat. Jangan mengulangi dosa-dosa lagi, tetapi cepat bertobat, mengaku dosa, cepat bertobat, minta kemurahan Tuhan supaya segala kutuk itu dilepaskan. Tetapi kita mau menerima janji Tuhan, berkat Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Ada komitmen antara suami dan istri pada waktu memasuki keluarga, menghidupi rumah tangga yang baru. Komitmen itu harus diusahakan. Bukan cuma sekedar janji, tetapi harus diusahakan. Dan harus ada Tuhan supaya hadir dalam pernikahan kita. Kalau Tuhan tidak kita undang hadir dalam pernikahan kita, maka semua akan sia-sia. Saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling melihat perbedaan. Kok dulu waktu pacaran kamu nggak seperti ini, sekarang kok seperti ini. Ada aja perselisihan. Tidak mengundang Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Tetapi kita perlu hadirat Tuhan itu hadir dalam setiap pernikahan kita. Jadi yang pertama, kalau kita takut akan Tuhan, berkat atas keluarga, yaitu berbahagia dan baik keadaannya. Di ayat yang ketiga dan yang keempat, memiliki keluarga yang bahagia. Tuhan janjikan kita pasti memiliki keluarga yang berbahagia kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Berkat atas keluarga akan mengalir. Dan 3, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Arti subur di sini benar-benar subur. Dalam arti tidak pernah kekurangan. Menjadi penolong yang baik di dalam rumahmu. Tidak adanya percekcokan, tetapi adanya damai sejahtera. Terasa manis. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Dikatakan di ayat keempat sekali lagi, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Di sini tidak dikatakan orang perempuan yang takut akan Tuhan. Memang tadi dikatakan di awal setiap orang harus takut akan Tuhan. Tetapi orang laki-laki ini dituntut lebih. Karena dia sebagai imam dan kepala. Laki-laki yang takut akan Tuhan akan memiliki keluarga berbahagia. Amin. Selanjutnya yang ketiga, masa depan sungguh ada. Di ayat yang kelima dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi Tuhan pastikan kita tuh akan diberkati. Kita melihat kebahagiaan seumur hidup kita.
Amin. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Bersamanya pasti ada jawaban, ada jalan keluar. Iman yang kita imani jangan pernah kita sia-siakan. Sebab di dalam firman-Nya Tuhan sudah mengatakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kebahagiaan yang kita alami itu seumur hidup. Jadi wow luar biasa kalau kita nih sungguh-sungguh mau melakukan firman-Nya. Cuman sering orang itu terkecoh. Gak melakukan firman tetapi melakukan kehendaknya. Aku maunya begini loh. Aku maunya begini, mau begitu. Bukan melakukan kehendak Tuhan tetapi melakukan kehendaknya. Keinginannya. Beda tipis tapi kita mau belajar. Untuk kita mau tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita berdoa mintalah tanda kepada Tuhan. Hikmat apa yang harus kita lakukan. Supaya kita tahu kita nggak salah jalan, nggak salah ambil keputusan. Yang keempat yang terakhir. Janji Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Supaya ada berkat di atas keluarga. Keturunannya akan diberkati di ayat ke-6. Di ayat ke-6 dikatakan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Keturunan kita tuh akan diberkati. Ada sesuatu yang baik. Jadi pentingnya hidup dalam takut akan Tuhan di anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tuhan menyediakan yang terbaik. Masa depan yang baik. Semuanya baik. Semuanya dalam pemeliharaan dan penyertaannya. Jadi jika kita hari-hari ini menabur benih kita dengan baik. Benih kita tabur dengan baik. Kita menjadi blueprint sebagai orang tua. Role model untuk anak-anak kita. Blueprintnya baik. Maka hasilnya juga baik. Tapi kalau blueprintnya tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Tabur yang baik, benih yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Tapi sebaliknya kalau kita menabur benih yang tidak baik, kita menunjukkan role model yang tidak baik, terjadinya persecokan, perselisihan, pertengkaran di dalam rumah, maka anak-anak merasa itu hal yang biasa. Tidak ada sejahtera di dalam rumah. Anak-anak cari sejahteranya di mana? Di luar. Kalau sudah cari di luar, kalau salah jalan, kita menyalahkan, loh kok bisa begini anak kita dimarahi. Akhirnya timbul hal-hal yang tidak baik. Jadi pentingnya sebagai orang tua menjadi blueprint, role model, contoh yang baik. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini melihat, bukan melihat dari luar, tetapi melihat dari dalam. Kalau kita lihat dari dalam sudah benar, maka lebih mudah untuk membenahi daripada anak-anak kita kok suatu tubuh dewasa, tetapi dia melihat blueprint dari teman-teman, dari sekitar lingkungan. Masih beruntung kalau yang dilihat baik. Kalau enggak dilihat enggak baik, anak-anak kita akan mencontoh menjadi tidak baik. Amin. Mari kita berdoa untuk kita benar-benar mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan atas keluarga akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Boleh menguatkan atas hidup kami semua Tuhan. Maupun untuk setiap yang mendengarkannya. Saat ini Tuhan kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau hidup sungguh-sungguh Tuhan di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala perselisihan, dari segala pertengkaran, pertikaian, segala hal yang tidak baik. Tetapi kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan. Kami mau undang Engkau hadir dalam setiap kehidupan rumah tangga kami maupun keluarga kami. Tutup bungkus Bapa kami semua dalam kuasa darah Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.